Ya walaupun cukup lama, akhirnya kita berkesempatan untuk review inner monitor Moondrop 1 ini. Moondrop LAN. Apakah ini sebuah upgrade langsung dari Moondrop 2? Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sounding Inti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Moondrop, brand Moondrop sendiri bagi saya sendiri agak nano-nano, terutama terkait dengan Stellaris yang membuat saya sedikit down mengenai brand satu ini. Tapi apakah Moondrop LAN akan berakhir sama seperti Moondrop Stellaris? Kita akan bahas sama-sama. Moondrop LAN sendiri menggunakan konfigurasi sederhana, yaitu menggunakan single dynamic driver sebesar 10 mm, di mana single dynamic drivernya menggunakan beryllium plated dynamic driver. Dan digadang-gadang sebagai upgrade dari Moondrop 2. Namun ada beberapa upgrade tentu saja dibandingkan Moondrop 2 yang visible. Salah satunya kabelnya ini sudah detachable. Kalau kita ingat 2 itu belum detachable, tapi kalau Moondrop LAN ini kabelnya sudah detachable dual pin. Untuk harga sendiri juga tentu saja upgrade harganya dibandingkan Moondrop 2. Moondrop LAN ini dipasarkan di angka 620 ribuan. Dan kita mau thanks berat juga untuk CSA Zone, sehingga kita dapat mereview Moondrop LAN ini berkat CSA Zone. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Sekedar informasi tambahan, Moondrop LAN dari CSA Zone sendiri sudah bergaransi KC. Itu adalah garansi yang resmi dan tentu saja aman untuk produk-produk inner monitor ataupun audio kalian. Untuk packaging sendiri kita sudah pernah unboxing di video terpisah, kalian bisa cek di atas, di mana Moondrop LAN ini memiliki unboxing yang menurut saya cukup berkesan dengan tema putih dan juga sedikit sentuhan hitam, memberikan suasana yang kita bilang elegan tapi juga tidak norak. Berbeda sekali dengan Stellaris. Kelengkapan dari Moondrop LAN juga bisa dikategorikan cukup lengkap. Tidak ada yang kurang, mungkin kalau saya nitpicking mungkin airtipsnya aja agak kurang banyak. Selain itu, skornya A- untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Moondrop LAN ini. Untuk build quality dari Moondrop LAN ini dia menggunakan bahan stainless steel dengan finishing yang doff, jadi bukan glossy. Dimana bahannya ini kalian bisa dengar sendiri pure atau solid metal. Untuk bagian dalamnya sendiri tidak terdapat marking, hanya ada dua fan hole, satu dekat nozzle, satu di bagian luar dari housingnya ini, di bagian dalam, sorry. Untuk nozzle-nya sendiri kalian bisa lihat di sini nozzle-nya bisa dikategorikan cukup besar dengan diameter mungkin sekitar 5 mm ke atas, di mana nozzle-nya sendiri berbahan sama seperti bahan housingnya. Dan sudah ada filter anti clog atau anti tersumbat dari Moondrop. Kalau kita lihat ke bagian depan atau bagian faceplate-nya ini sangat sederhana dengan logo atau biasanya disebut apa ya? Setiap produk dari Moondrop itu punya kayak logo-logo kecil gitu. Ya ini salah satunya dari Moondrop LAN, dia memiliki logo seperti ini. Berbentuk segitiga ya mungkin ya, segitiga gitu tapi yang kecil-kecil gitu. Cukup sederhana dan bisa dikategorikan ini faceplate yang agak polos, tidak seperti Moondrop Stellaris yang kita bilang sangat rame. Kalau ini low profile banget untuk faceplate-nya. Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin 0,78 mm dan sudah ada air hook yang preform di sini berwarna transparan. Di sini juga ada markingnya, di sini juga ada ring untuk menandakan mana left dan mana right-nya. Untuk kabelnya sendiri berwarna silver dan hitam seperti ini, matching banget dengan tema dari Moondrop LAN. Bahan kabelnya sendiri tidak di-mention, tapi kabelnya sendiri mirip-mirip seperti Moondrop Stellaris. Single line seperti ini, dan ada splitter Oreo, ada logo dari LAN-nya juga, dan ini kabel bawahnya juga single line yang dipadatkan jadi satu seperti ini, jadi lebih tebal daripada yang atas kabelnya, dengan jack berbahan metal. Nah ini yang spesial, dimana jacknya ini jarang-jarang saya lihat jack berbahan metal L-shape dari Moondrop seperti ini. Untuk build quality-nya kami berikan skor A. Ini adalah build quality yang solid dan juga saya suka banget build quality metal. Selain itu perlu kalian perhatikan karena build-nya metal ini bisa nyetrum kalau kalian colok komputer. Selanjutnya kita bahas fitting dari Moondrop LAN ini. Housing dari Moondrop LAN sendiri bisa dikategorikan housing yang ya sedang aja, kecil mengarah ke sedang. Tidak besar-besar banget, juga cukup ramping menurut saya untuk housingnya. Tapi ada sedikit perbedaan dibandingkan Moondrop 2. Mungkin sekilas mirip ya bentuk housingnya, tapi dibandingkan Moondrop 2,
Ini memiliki fitting yang lebih normal jika dibandingkan Chu yang menurut saya fittingnya agak sedikit aneh untuk pemakaiannya dan sedikit membingungkan pada awalnya. Tapi kalau menggunakan Moondrop LAN ini kalian tentu saja tidak akan kebingungan. Selain itu, housing dari Moondrop LAN ini sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan housing dari Moondrop Chu. Dengan tipe pemakaian over-ear, regular fit seperti ini. Kekedapan dan gripnya oke. Selain itu, desain dari housingnya ini bisa dikategorikan cukup ergonomis dan tidak ada sudut-sudut yang aneh. Untuk pemakaian sendiri, menurut saya no problem, aman-aman saja. Bukan tipe pemakaian yang super snack banget. Moondrop memang seperti itu, bukan tipe pemakaian yang super snack banget, jadi tidak terkesan terlalu panas untuk jangka waktu pemakaian yang sangat panjang. Dan secara fitting kami berikan skor A- untuk Moondrop LAN ini. So far, so good sih untuk fittingnya dari Moondrop LAN. Selanjutnya kita bahas sound quality dari Moondrop LAN ini. Moondrop LAN ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan neutral bright, cukup balance, di mana mereka menggunakan patokan dari VDSV, yaitu target mereka dari Moondrop. Tapi arahnya ini sedikit lebih neutral untuk VDSV targetnya. Kalau Chu, VDSV target tapi lebih bright, kalau ini lebih neutral. Jadi tidak banyak bumbu yang aneh-aneh dari Moondrop LAN ini. Dan overall, in-ear monitor ini tidak terlalu berat untuk di drive sih. Selanjutnya kita bahas bass dari Moondrop LAN ini. Bass di sini bisa dikategorikan bass yang cukup gebuk dengan impact yang pas dan punch yang cukup deep. Bassnya cukup extend dan juga rapi dari Moondrop LAN ini. Secara kuantitas mungkin kurang sedikit fun, walaupun teksturnya ini cukup oke untuk dynamic driver. Di satu sisi bisa dikategorikan bass yang sangat terkontrol, walaupun tidak terlalu fun banget. Bassnya oke sih menurut saya, cukup gesit dan memuaskan untuk bagian bassnya. Untuk bass head sih mungkin agak sedikit kurang fun aja sih untuk bagian bassnya, kurang terlalu tebal aja untuk bagian bassnya. Tapi overall untuk lagu-lagu all-rounder bisa dikategorikan ini bass yang sudah sangat-sangat memuaskan. Untuk bagian midnya di sini memiliki posisi yang pas, tidak banyak bumbu aneh-aneh. Male vokalnya sendiri memiliki suara yang sedikit kurang tebal menurut saya, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang terjaga. Sedangkan untuk female vokalnya ini memiliki posisi yang pas dan netral, sedikit bright. Artikulasinya jelas dengan dinamika yang bagus. Untuk shoutingnya sendiri ada sedikit. Jadi itu perlu kalian perhatikan, tapi tidak sengawur SSR ataupun Moondrop Stellaris. Selain itu presentasi instrumennya bisa dikategorikan presentasi yang cukup lively. Untuk bagian treble-nya ya bisa dibilang cukup bright. Kesan ceringnya ini cukup tegas namun tidak sampai tajam banget. Jadi teksturnya ini cering tapi masih dalam konteks yang cukup terkontrol. Ekstensinya dan detailnya bisa dikategorikan oke, ekstensinya juga cukup bagus. Selain itu untuk sibilance-nya di in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan cukup aman. Secara tonal sendiri Moondrop LAN ini bisa dikategorikan masuk pada kategori yang neutral, sedikit bright, dan kami berikan skor B+. Not a bad thing, banyak eksekusi dari in-ear monitor yang warm ataupun V-shape ataupun terlalu mild V-shape. Ini neutral sedikit bright, itu menarik sih. Memang upgrade dari Chu tapi dia a little bit neutral. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Moondrop LAN ini. Presentasi dari Moondrop LAN ini memang presentasi yang snappy dan tidak banyak bumbu yang aneh-aneh. Untuk timbernya dari Moondrop LAN ini bisa dikategorikan timbernya oke, tapi memang agak sedikit pedas saja di mid high-nya dari Moondrop LAN ini. Untuk soundstage-nya dari Moondrop LAN ini bisa dikategorikan soundstage yang cukup lebar, tapi kesan depth-nya ini kurang, jadi terkesan flat dan tinggi yang bisa dikategorikan pas. Jadi ya simply ya 2D aja untuk soundstage dari in-ear monitor satu ini. Untuk detail sendiri bisa dikategorikan detailnya oke dan cukup tegas dipresentasikan. Lalu kalau untuk clarity-nya ini bagus, jadi tidak ada yang terkesan ketahan ataupun fail ataupun mendem sama sekali di in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke, dia dapat memisahkan instrumen dengan vokal ataupun instrumen dengan cukup tegas dan baik. Lalu kalau untuk imagingnya menurut saya agak kurang karena memang tidak terkesan layering yang bagus di situ, jadi tidak terkesan 3D ataupun lingkaran bola gitu, enggak. Jadi dia cukup 2D aja yang menurut saya agak terlalu boring aja. Untuk positioningnya in-ear monitor ini cukup bagus dipresentasikan, tapi ya memang terkesan 2D aja. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas dari Moondrop LAN ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini.
Cons dari in-ear monitor satu ini saat saya pair dengan topping DX1 saya, yaitu desktop DEC M yang kecil itu, saya pair dengan Moondrop LAN, dia agak sedikit nyetrum. Jadi itu sedikit cons bagi saya karena tidak bisa mendengarkan langsung. Ya nggak selalu sih, tapi kadang-kadang bisa nyetrum. Jadi itu perlu kalian perhatikan juga, dan itu mengurangi enjoyable saya saat mendengarkan musik menggunakan DX1. Cons yang kedua yaitu in-ear monitor ini agak sedikit hot aja di bagian mid high-nya, jadi perlu kalian perhatikan. Untuk pro-nya sendiri ini adalah neutral sounding in-ear monitor dengan posisi tonal yang lebih balance jika dibandingkan dengan Chu, dan juga lebih neutral dan tegas. Untuk value for money dari Moondrop LAN ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bandingkan Moondrop LAN ini dengan salah satu Moondrop lama, Moondrop Chu. Bagaimana perbandingannya, apakah memang betul-betul upgrade atau hanya side grade aja, kita akan bahas lebih detail. Oke, kedua in-ear monitor ini memiliki shape yang sedikit berbeda. Hal pertama yang ternotis yaitu fittingnya nggak ribet. Kalau di sini agak sedikit membingungkan, tapi kalau di sini sudah pasti tidak bingung dan juga lebih nyaman menurut saya di Moondrop LAN dan tidak aneh-aneh seperti Moondrop Chu. Namun perlu kalian perhatikan Moondrop LAN ini karena memiliki housing yang sedikit lebih besar, walaupun secara dimensi nggak besar-besar banget juga. Dia lebih berat karena bahannya memang lebih berat jika dibandingkan dengan Moondrop Chu ini. Keduanya sama-sama VDSP namun sedikit lebih brighter dan lively di Chu, dan lebih neutral dan tebal weight note-nya ini di LAN. Namun di satu sisi dengan eksekusi seperti ini menurut saya agak sedikit kurang lively aja untuk suaranya. Untuk bassnya sendiri kita bilang bassnya lebih tebal di LAN dengan tekstur yang lebih baik dibandingkan Moondrop Chu yang terkesan sedikit kopong untuk bassnya. Untuk midnya sendiri lebih berbodi di LAN dan sedikit ketipisan untuk Moondrop Chu. Jadi overall ya Moondrop LAN ini memiliki body yang lebih baik dibandingkan Chu. Emosinya juga lebih terasa di LAN, terutama untuk male vokalnya dibandingkan Chu. Lalu kalau untuk female-nya sedikit lebih mundur di LAN dan lebih maju female vokalnya di Chu ini. Somehow lebih smoother juga di LAN dan lebih nyantai untuk presentasi dari female vokalnya dibandingkan di Chu. Untuk treble-nya sendiri lebih brighter di Chu dengan note yang lebih tipis, sedangkan lebih tegas dan aman di Moondrop LAN ini. Jadi itu sekedar hal-hal yang noticeable. Beberapa kekurangan dari Chu sudah diperbaiki di Moondrop LAN, tapi ada konsekuensi yang harus diterima dari Moondrop LAN juga, yaitu dia sedikit kurang lively. Moondrop LAN sendiri menurut saya adalah salah satu upgrade pad dari Chu, dimana suaranya lebih neutral, lebih tegas juga, dan kita bilang fittingnya lebih normal. Somehow menurut saya juga suara dari LAN ini lebih balance, jadi lebih cocok untuk long listening session. Sekian cerita saya mengenai Moondrop LAN ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Moondrop LAN juga, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.